Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nindi Agus Novianti, NIM 20191011037. Saya Bernadetta CO, NIM 2019-1022. Saya Nandohi Permati, NIM 068, Mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen Bisnis STIEAMA Salatiga. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konflik dan stres kerja, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diasuh oleh Bapak Muhammad Kukem, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik kerja dan apa saja sih penyebab dari konflik kerja tersebut. Pengertian konflik kerja. Konflik itu sendiri dia berasal dari bahasa Latin, yaitu configere yang artinya saling memukul. Jadi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak itu berusaha menyingkirkan pihak lain atau membuatnya tidak berdaya. Adapun pengertian konflik kerja itu menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Robin. Robin mengatakan keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu. Yang kedua itu menurut Pace dan Paulus. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga itu menurut Muklas. Dipandang sebagai konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individu, interpersonal kelompok, atau pada tingkatan organisasi. Yang keempat itu pengertian konflik menurut Gibson. Gibson mengatakan hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung juga akan menimbulkan konflik. Yang kedua itu apa saja sih penyebab terjadinya konflik kerja? Penyebab terjadinya konflik kerja itu ada 3. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua itu struktur, dan yang ketiga itu pribadi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah bahasa yang sulit dimengerti atau informasi yang tidak lengkap serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Terus yang kedua itu struktur. Struktur itu sendiri merupakan pergerutan kekuasaan antara departemen dengan kepentingan atau menggunakan sistem penilaian yang bertentangan. Yang terakhir itu pribadi. Pribadi adalah ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dari seorang karyawan dengan perilaku yang diterapkan pada jabatan, menekan dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi. Dalam kehidupan organisasi, pendapat tentang konflik itu dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang tradisional, yang kedua itu sudut pandang perilaku, dan yang ketiga itu sudut pandang interaksi. Yang pertama, sudut pandang tradisional. Sudut pandang tradisional itu beranggapan bahwa konflik adalah sesuatu yang diinginkan dan berbahaya bagi kehidupan organisasi. Yang kedua itu sudut pandang perilaku. Sudut pandang perilaku yaitu sesuatu kejadian atau peristiwa yang bisa terjadi dalam kehidupan organisasi. Yang ketiga itu pandangan interaksi. Pandangan interaksi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan sangat diperlukan bagi pimpinan organisasi. Adapun perbedaan antara pandangan lama dan pandangan baru tentang konflik. Ada 5 dari pandangan lama tentang konflik. Yang pertama itu konflik dapat dihindarkan. Yang kedua, suatu konflik diakibatkan oleh kesalahan manajemen terhadap perancangan dan pengolahan organisasi. Yang ketiga, konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan yang optimal. Yang keempat, tugas manajemen adalah menghilangkan konflik. Dan yang kelima itu pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Pandangan baru. Pandangan baru mengatakan yang pertama itu
konflik tidak dapat dihindarkan. Yang kedua, konflik timbul diakibatkan oleh banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak akan dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi, dan nilai-nilai pribadi. Yang ketiga, konflik dapat membantu dan atau memperlambat pelaksanaan kegiatan. Segi fungsional dari organisasi. Adapun segi fungsional dari organisasi antara lain, yang pertama, manajer akan menemukan cara penggunaan dana yang lebih baik. Yang kedua, lebih mempersatukan para anggota organisasi. Yang ketiga, manajer dapat menemukan cara perbaikan prestasi dari sebuah organisasi. Yang keempat, memperbaiki kehidupan yang baru di dalam tujuan serta nilai dari sebuah organisasi. Yang kelima itu, pergantian manajer yang cakap dalam hal apapun dan mempunyai semangat tinggi dan selalu mempunyai gagasan baru. Saya akan membahas tentang jenis-jenis konflik kerja. Konflik kerja mempunyai berbagai jenis, yaitu yang pertama, konflik dalam diri individu. Terjadi apabila seorang individu mendapat ketidakpastian tentang pekerjaan yang sangat dia harapkan untuk melaksanakannya. Dan apabila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan. Konflik antar peranan antara manajer dan bawahannya. Yang ketiga, konflik antar individu dua kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menerima tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, ada konflik antar organisasi. Konflik ini timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Terakhir adalah konflik antar kelompok dalam organisasi, yaitu terjadinya pertentangan kepentingan antar kelompok. Kemudian saya akan membahas tentang stres kerja. Apa sih stres kerja itu? Stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja tampak dari gejala antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, susah tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Menurut Anwar Prabu, perasaan tertekan diambil oleh karyawan dalam menghadapi suatu pekerjaan. Menurut Panji Anoraga, suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya tertekan. Menurut Handoko, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi seseorang. Hasilnya, stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya akan terganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Menurut Sasono, stres kerja bisa dipahami sebagai keadaan di mana seseorang menghadapi tugas atau pekerjaan yang tidak bisa atau belum bisa dijangkau oleh kemampuannya. Jika kemampuan seseorang baru sampai angka 5, tetapi menghadapi pekerjaan yang menuntut kemampuan dengan angka 9, maka sangat mungkin sekali orang itu akan terkena stres kerja. Setelah mengetahui pengertian dari stres kerja, teman saya akan menyampaikan penyebab dan cara mengatasi stres kerja. Berikut penjelasannya. Melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya. Selanjutnya yaitu penyebab stres kerja. Penyebab stres kerja yaitu antara lain yang pertama, tumpukan pekerjaan. Tumpukan pekerjaan yang dirasakan terlalu banyak yang diberikan oleh perusahaan oleh karyawan. Terus selanjutnya yaitu
minimnya pengawasan karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, kualitas pengawasan kerja yang rendah. Yang keempat, iklim kerja yang tidak sehat. Terus yang kelima, melanjutkan tindakan yang tidak memadai yang berkaitan dengan tanggung jawab. Yang keenam, konflik kerja. Yang ketujuh, perbedaan yang lain antara karyawan dengan pimpinan yang frustasi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu cara mengatasi stres kerja. Adapun beberapa cara untuk mengatasi stres kerja, yaitu yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving. Yang kedua yaitu tujuan tingkat tinggi. Terus yang ketiga, perluasan sumber. Yang keempat, menghindari konflik. Yang kelima, melicinkan konflik. Yang keenam, perintah dari wewenang atau dari atasan. Selanjutnya yaitu mengubah variabel manusia agar menjadi lebih baik. Yang kedelapan, mengubah variabel struktural. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi musuh bersama. Sudah, sekian, terima kasih dari saya. Itulah tadi presentasi dari kami mengenai konflik dan stres kerja. Semoga dapat memberi wawasan bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.